Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Saya di sini akan membahas tentang menceritakan sebuah buku yang yaitu adalah buku pengantar sejarah kebudayaan Indonesia pertama karya R. Suemono. Dalam buku ini bisa dikatakan itu terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama itu menjelaskan tentang pendahuluan umum yang isinya itu adalah manusia dan kebudayaan. Setelah itu ada kebudayaan dan masyarakat dan perkembangan kebudayaan serta sejarah kebudayaan itu sendiri. Nah, tentang manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan itu bisa dikatakan sudah ada dari jauh di nenek moyang kita. Dari bisa dikatakan saat zaman-zaman manusia-manusia purba begitu. Karena yang dimaksud dengan kebudayaan sendiri adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus, dan itu akan menjadi sebuah kebudayaan untuk manusia itu sendiri. Setelah itu di bagian kedua itu masih di bagian pertama itu adalah kebudayaan dan masyarakat. Nah, kebudayaan dan masyarakat ini yang dimaksud dengan kebudayaan dan masyarakat itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau masih banyak masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan suatu kebudayaan. Nah, setelah itu adalah perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan itu adalah bagaimana cara budaya, suatu budaya itu berkembang dan juga upgrade gitu, karena zaman semakin modern dan juga perkembangan zaman ini kan berubah, jadi perkembangan budaya juga harus berubah. Dan sejarah kebudayaan itu adalah tadi yang saya katakan. Sejarah kebudayaan adalah suatu hal yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia, dan itu kan menjadi suatu kebudayaan atau suatu ikonik dari seorang manusia. Oke, bagian 2 itu adalah prasejarah. Prasejarah itu di bagian 2 ini adalah bisa dikatakan isi dari buku tersebut yang berisi 5 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini saya akan bacakan daftar isi terlebih dahulu dari buku ini. Yang bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang tarikh bumi, batas-batas prasejarah, pembagian zaman dan lam sejarah. Bab kedua adalah paleolitikum, yang berisi jenis-jenis manusia pertama, kebudayaan pertama, kebudayaan kepulauan kita, dan kebudayaan pulau kita. Setelah itu ada bab yang ketiga. Bab ketiga itu berisi tentang mesolitikum. Dan yang di bab ketiga itu ada beberapa subbab, yaitu Kojeng Kodiner, Abis Solkolke, kebudayaan Basos Hobin, Danau Badung, dan juga hasil-hasil kesenian. Setelah itu adalah bab keempat. Bab keempat itu adalah bab Neolitikum. Bab ini menjelaskan tentang sejarah Neolitikum yang berisi beberapa penemuan di zaman Neolitikum tersebut. Antara lain adalah kapak persegi, kapak lonjong, benda-benda. Setelah itu adanya Neolitikum di Indonesia dan juga Australisme. Setelah itu adalah yang terakhir adalah bab kelima, yaitu yang ini adalah bab kelima, yaitu zaman logam. Zaman logam ini ya ada dibagi menjadi ada beberapa temuan yang ada di zaman logam, yaitu dijadikan subbab di buku ini. Salah satu yaitu adalah kapak corong, neraka, benda-benda seperti itu benda-benda lainnya yang terbuat dari logam tentunya. Setelah itu ada satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Dongsong, dan itu nanti akan saya jelaskan juga. Setelah itu adalah bab ke-6 yaitu bab Megalitikum, dan bab ke-7 adalah kebudayaan Indonesia menjelang zaman prasejarah. Begitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang buku ini. Buku pengantar Oke.
Buku pengantar ke sejarah kebudayaan 1 karya R. Suwomono adalah salah satu buku karya monumental yang dalam bidang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Buku ini menggambarkan buku, buku ini menggambar buku ini menyajikan gambar komprehensif tentang perjalanan panjang sejarah peradaban kebangsaan bangsa Indonesia, mulai dari zaman sejarah hingga awal pengaruh Hindu-Buddha dengan gaya bahasa yang luas dan mudah dipahami. Dan begini juga penulis mengajak membaca untuk menyelami kedalaman sejarah dan juga kekayaan bangsa. Setelah saya membaca buku ini, ternyata di dalam bangsa Indonesia itu bukan hanya terdapat banyak sekali kebudayaan bangsa Indonesia yang tersebar luas di penjuru mulai Sabang sampai Merauke, dan itu menjadikan bisa dikatakan sejarah Indonesia itu adalah sejarah yang sangat luas dan tidak terpaku hanya di satu suku bangsa saja, tapi kita mempunyai beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Buku ini diawali dengan penjelasan tentang konsep dan sejarah dan juga kebudayaan serta metode penelitian sejarah bagi sejarah Indonesia. Jadi sejarah Indonesia itu dijadikan beberapa periode, yaitu zaman prasejarah, zaman perdagangan, dan juga zaman Hindu-Buddha. Pada setiap periode sejarah ini mengulas secara mendalam tentang kehidupan manusia, perkembangan teknologi, dan juga sistem sosial dan juga kepercayaan pada zaman-zaman tersebut. Oke, pada bagian yang membahas zaman prasejarah, penulis memaparkan tentang keberadaan pribumi purba di Nusantara seperti banyak sekali, seperti Pithecanthropus dan juga Homo sapiens. Dan di Indonesia itu banyak sekali ditemukan fosil-fosil manusia purba ya. Yang ada beberapa itu yang berasal dari Indonesia itu sendiri, dan juga ada beberapa itu yang dari, bisa dikatakan itu orang-orang purba itu mengungsi ke Indonesia dan seperti migrasi ke Indonesia seperti itu. Setelah itu buku ini juga mengajak kita dalam sebuah perjalanan waktu yang mengagumkan, menelusuri jejak peradaban manusia dan juga Nusantara, jejak zaman prasejarah hingga masa awal pengaruh Hindu-Buddha dengan gaya bahasa yang luas dan analisis yang mendalam. Buku ini juga mengajak kita untuk memahami lebih dalam sebuah sejarah begitu. Babak pertama dari buku ini kita akan menjelaskan tentang manusia dan kebudayaan. Apa sih manusia itu? Apa sih kebudayaan itu? Kan kita pasti bertanya-tanya. Nah, manusia itu dipandang dari sudut pandang ilmu dan hayat, banyak sekali yang persamaan antara sama dengan binatang. Jadi seperti contohnya, manusia punya kaki, ya manusia punya kaki. Manusia punya kepala, ya manusia punya kepala. Manusia punya kepala. Manusia punya kaki, binatang punya kaki. Manusia punya kepala, binatang juga punya kepala. Manusia punya otak, binatang juga punya otak. Tapi perbedaan manusia dan juga binatang itu hanya dalam satu hal, yaitu akal, yang tidak akan bisa dimiliki oleh binatang manapun. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan kodratnya manusia itu yaitu ada di akal mereka. Jika mereka menggunakan akal mereka, berarti mereka adalah manusia, dan jika mereka tidak menggunakan akal mereka, berarti bisa dibilang mereka itu adalah hewan. Seperti contohnya kera itu hampir menyamai seperti manusia. Nah, dalam sudut pandang sekilas, kalau kera tanpa bulu itu sama seperti manusia pada umumnya. Tapi yang membedakan manusia dengan kera itu hanya satu, yang saya katakan tadi, yaitu adalah akalnya. Nah, di sini akal yang saya maksud itu adalah pikiran, dan ya meski kalian semua udah tahu lah tentang akal yang saya maksud, yaitu adalah pikiran manusia tentang manusia itu bisa berpikir dengan akal tersebut begitu. Beda dengan hewan. Hewan hanya menggunakan otak mereka hanya untuk makan, tidur, dan juga untuk mencari makan dan juga untuk tidur.
Mungkin ada beberapa juga mencari makan, tidur, dan juga untuk lupa saya, menambah populasi ya, atau kawin begitu. Nah, setelah itu adalah zaman prasejarah. Perkembangan manusia itu ya sangat luas. Salah satunya dari segi segi kebudayaan tersebut. Manusia juga dari manusia purba itu manusia menciptakan beberapa kebudayaan. Nah, dari kebudayaan manusia purba itu yang dijadikan untuk bertahan hidup hingga adanya manusia zaman sekarang begitu. Dalam konsep dasar sejarah perkembangan manusia purba sampai zaman sekarang itu menggunakan yaitu yang namanya kebudayaan, dan kebudayaan itu masih bertahan hingga sekarang. Seperti contohnya itu kebudayaan untuk bertahan hidup, kebudayaan nomor dan yaitu berpindah-pindah tempat untuk mencari makan dan lain sebagainya. Perkembangan kebudayaan ini bisa dikatakan adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan kebudayaan yang ada dan agar tidak termakan oleh zaman. Dan kebudayaan itu juga itu kan diciptakan oleh manusia, jadi kita juga harusnya bisa mengembangkan budaya tersebut agar tidak hilang seperti itu. Nah, sejarah kebudayaan sendiri adalah sudah kita ketahui bahwa kebudayaan itu selalu berubah-ubah. Nah, lebih jika kita sebab di luar, maka perubahan dalam kebudayaan itu masing-masing itu mungkin sangatlah besar dan luas, sehingga timbul kebudayaan baru dan pengolahan naksir asing oleh kebudayaan, dan juga pengaruh itulah yang menemukan corak baru dan perkembangan selanjutnya. Demikianlah kebudayaan dewasa sekarang ini adalah hasil dari pertumbuhan dan juga perkembangan waktu yang lalu. Jadi sejarah kebudayaan itu adalah bisa dikatakan kebudayaan itu disampai kepada kita berupa peninggalan yang juga kebudayaan ini begini. Kebudayaan bukan hanya sebuah bukan hanya sebuah peninggalan yang bisa dikatakan hanya tidak penting, tapi kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan manusia atau kebudayaan manusia itu sangat penting. Contohnya seperti budaya makan. Nah, kalau kita tidak mengenal makan, mungkin gak hidup gitu. Nah, setelah itu ada pun kebudayaan Indonesia sekarang ada beberapa banyak yang pun ragam dan corak, adalah hasil pula dari perkembangan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya itu terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, dan pengaruh-pengaruh itu telah memberi corak dan sifatnya sendiri-sendiri dan khusus untuk sesuatu ke sana. Terdapat banyak khusus dari sesuatu masa. Maka berdasarkan atas corak-corak khusus itu, dalam mempelajari sejarah kebudayaan Indonesia, orang dapat mengandalkan berbagai dan masing-masing sebenarnya tidak mempunyai batas-batas yang mutlak. Justru kebudayaan ini bisa berkembang sampai sangat jauh sekali ke masa depan. Tidak akan tetap satu kebudayaan itu akan tetap di dalam satu masa. Dan kalau bicara tentang zaman prasejarah, kita bisa ambil dari satu zaman, maka zaman itu tidak akan bisa kita lihat begitu saja. Tapi di zaman prasejarah itu di zaman bisa dikatakan zaman dibagi menjadi 4, yaitu zaman prasejarah sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Setelah itu adalah zaman purba, adalah zaman yang bisa dikatakan sejak dari kedatangan pengaruh India, dan pada abad-abad pertama takrib Masehi mempunyai lengkapnya itu zaman Majapahit sekitar tahun 1500-an. Setelah itu zaman Madya, sejarah dari datangnya agama dan pengaruh Islam, dan menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Setelah itu ada zaman baru, yaitu zaman modern, mulai dari 1900-an dan sampai sekarang ini masih dikatakan zaman modern.
Mengenai masa keempat ini perlu ditemukan bahwa masa-masa ini adalah masa yang kini sedang kita hadapi dan alami bersama hingga saat ini. Proses modernisasi masih terus berlangsung dan berjalan sehingga kebudayaan Indonesia modern itu belum mempunyai bentuk yang tentu, corak kreasinya belum tergas, dan budaya Indonesia modern masih ada dalam pembentukannya. Jadi 4 zaman yang saya sebutkan itu adalah zaman perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia maupun bisa dikatakan maupun di dunia itu ada, tapi ini akan lebih spesifik ke Indonesia karena buku ini membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia begitu. Tidak hanya proses modernisasi saja yang belum selesai, tapi pun proses yang mengindonesiakan yang sebenarnya kebudayaan persatuan sebelum berakhir kita semua tapi bahwa perkataan kebudayaan Indonesia seharusnya dipakai dalam bentuk jamaknya, tetapi kebudayaan Indonesia meskipun pada dasarnya memang dapat banyak persamaan, namun sifat-sifat kedaerahan yang memberi corak dan watak sendiri dan tak dapat disangkal. Benih kedaerahan ini sudah sejak mulanya ada, yaitu karena negeri kita sangat luas dan lebih terdiri dari atas pulau-pulau yang terpisah oleh hutan rimba dan juga lautan yang sangat luas. Jadi kebudayaan Indonesia itu bisa dikatakan jika ingin disatukan menjadi satu kebudayaan nasional itu bisa tapi sulit, karena budaya Indonesia itu masih terpaku dalam budaya-budaya kedaerahan, budaya-budaya lokal, budaya-budaya yang bisa dikatakan sesuai dengan persepsi si adat di daerah masing-masing. Jadi untuk menjadikan satu budaya nasional, budaya Indonesia itu masih sulit untuk hal tersebut. Meskipun demikian, kebudayaan Indonesia modern yang masih di dalam pembentukan itu tidak menjadi bahan pelajaran sejarah, itu menjadi sebuah bahan pelajaran sejarah yang bisa dikatakan kita bisa belajar dari hal tersebut begitu. Nah, bab selanjutnya itu adalah bagian kedua. Bagian kedua itu adalah zaman prasejarah. Bagian kedua itu adalah zaman prasejarah. Bab 1 adalah pendahuluan, yaitu tarikh bumi dalam mempelajari sebuah sejarah kebudayaan. Kita mulai dengan permulaannya sekali. Kita mulai dengan kebudayaan yang sangat tertua. Seperti kita ketahui, kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipecahkan. Seperti itu. Menurut geologi, yaitu ilmu yang mempelajari kulit bumi, maka waktu sejak terjadinya dunia sampai kini itu dapat dibagi dari atas zaman-zaman sebagai berikut. Sebagai berikut ini ada beberapa zaman berarti kan. Yang pertama itu adalah Archaiticum, yaitu zaman yang sangat tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Setelah itu adalah zaman Paleozoikum, yaitu zaman hidup tua, adalah zaman yang berlangsung kira-kira sekitar 340 juta tahun yang lalu. Sudah nyata ada hidup mulai dari binatang-binatang kecil dan tak bertulang punggung sampai kepada jenis-jenis ikan yang muncul ke permukaan atau amfibi, dan juga ada reptil. Dan juga yang ketiga itu adalah zaman Mesozoikum, yaitu zaman bumi pertengahan, juga dinamakan pada zaman sekunder atau zaman kedua. Tapi ini adalah zaman ketiga, gitu. Itu zaman hidup yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Selama zaman ini hidup berkembang dengan sangat pesat, yaitu seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu berkembang sangat pesat di zaman ini. Dan jumlah bangsa ikan, amfibi, dan reptil semakin banyak, dan dalam pertengahan zaman ini bangsa reptil mencapai bentuk yang luar biasa besarnya. Bekas dari reptil raksasa itu ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Dinosaurus, seperti ada juga dinosaurus yang raksasa mencapai panjang 12 meter, sedangkan Antarctosaurus yang ditemukan di Amerika malah lebih dari 30 meter. Dan juga binatang-binatang jenis burung juga mulai nampak. Begitu juga macam binatang menyusui atau mamalia juga mulai menampakkan dirinya. Setelah itu adalah zaman keempat adalah zaman Neozoikum atau zaman
Kaizoikum adalah zaman hidup baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu, yaitu dan sampai kini zaman ini di- dibagi atas beberapa zaman. Yang pertama adalah tertiar, yaitu zaman dalam baru baru dalam zaman tertiar ini binatang-binatang menyusui berkembang dengan sepenuhnya, sedangkan bangsa reptil, raksasa, lambat laun lenyap. Pun primat dalam zaman ini sudah nampak kera sudah banyak yang jenis kera manusia, dan juga ada pula dalam akhir zaman tertiar ini, dan juga kuantiar itu penyebutannya zaman adalah penting bagi kita karena bagi pendapat umum telah diterima bahwa waktu itu mulailah ada manusia. Bukti-buktinya sudah cukup ditemukan untuk menciptakan dengan pasti, dan zaman ini adalah zaman pertama zaman yang yang manusia mulai hidup pada zaman kuantiar ini. Zaman ini dimulai sejak 600.000 tahun yang lalu. Dan di zaman ini juga dibagi menjadi zaman Dilfilum. Dilfilum ini berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas hingga menutupi sebagian besar dari Eropa Utara, Asia Utara, dan juga Amerika Utara. Maka zaman ini diberi nama zaman es. Kejadian ini disebabkan karena ukuran panas di dunia tidak tetap, dan kala hanya naik banyak dan ada pula kalanya turun mendadak. Jika ukuran panas itu turun sampai banyak, maka es itu pun turut mencapai luas yang besar-besar. Akibatnya ialah bahwa air laut menjadi turun, dan sebaliknya jika ukuran panas itu naik, maka es itu banyak yang mencair dan ukuran air laut juga semakin banyak, seperti itu. Dan yang kedua adalah zaman Aluifikum yang kira-kira itu 20.000 tahun yang lalu, yang hingga dewasa sekarang ini masih tetap yang berlangsung. Dari zaman ini terdapatlah nenek moyang dari umat manusia yang hidup sekarang. Maka malahan manusia sudah sebangsa dan sejenis dengan kita, yaitu yang dinamakan Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Dan oleh karena itu inilah yang maka kebudayaan sebagai hasil cipta manusia. Kebudayaan itu dimulai dari zamannya bisa dikatakan Homo sapiens tersebut itu. Itu adalah batas-batas prasejarah. Dari ikhtiar pembagian zaman di atas itu sudah jelas bahwa meskipun belum dapat ditentukan sepastinya dapat dikatakan bahwa manusia itu pertama kali dilahirkan di atas bumi ini pada suatu ketika di zaman tertiar atau kuantiar. Dalam tingkat pertama tentu saja manusia itu masih sangat bersahaja dalam segalanya, tetapi hasil usaha untuk memperlengkapi dirinya yang jika dibandingkan dengan binatang yang serba berkekurangan, manusia itu sudah memiliki akal dan menggunakan akal tersebut untuk bertahan hidup. Begitu. Dapatlah sekarang ditemukan bahwa zaman bersejarah itu meliputi waktu yang mulai dari adanya manusia sampai pada keterangan yang tertulis sampai kepada kita. Maka prasejarah sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari manusia serta peradabannya sejak dari zaman permulaan adanya manusia sampai pada zaman sejarah. Seperti itu. Jadi batas-batas prasejarah itu karena masih sangat luas sekali. Terus setelah itu adalah pembagian zaman dalam prasejarah. Oke, ya langsung saja. Yang pertama itu adalah zaman batu. Waktu logam belum dikenal dan alat-alat yang lain itu belum bisa diciptakan. Yang pertama muncul itu adalah zaman batu. Alat-alat itu terbuat dari batu, dan juga di zaman batu itu terbagi atas beberapa masa ya. Yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Ya sebagai ini berlangsung sekitar kira-kira ya 600.000 tahun yang lalu. Saat itu zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, yaitu alat-alat ini masih menyerupai alat-alat Paleolitikum, tapi orang-orang sudah mulai bertempat tinggal tetap.
Jadi tapi bisa dikatakan itu sudah menetap untuk tinggal dan juga mencari makan di sekitar situ. Setelah itu adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda, alat-alat batu sudah diasah dan diumpam. Bisa dikatakan mereka tuh sudah mulai cerdas dan ingin membuat pisau dari batu seperti itu. Dan kegunaan pisau dari batu itu untuk mencari makan, berburu, meramu, dan juga bercocok tanam. Sehingga orang-orang itu bertempat tinggal itu tetap dan juga bercocok tanam seperti itu. Yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam waktu orang yang sudah dapat membuat alat-alat dari logam yang ternyata lebih kuat daripada dan tidak mudah hancur daripada batu tersebut. Jadi zaman logam ini sendiri terbagi atas beberapa zaman. Yang pertama itu adalah zaman tembaga, yaitu orang-orang menggunakan tembaga sebagai bahan pembuatan alat-alatnya. Anehnya tembaga itu hanya dikenal di beberapa bagian dunia saja seperti di Asia Tenggara dan salah satunya itu di Indonesia begitu. Dan kedua adalah zaman perunggu, orang-orang mendapatkan logam campuran yang lebih keras daripada tembaga untuk pembuatan alat-alatnya, yaitu perunggu. Dan yang ketiga adalah zaman besi. Orang-orang telah dapat melebur besi dan di biji-bijinya untuk dituang dan menjadi alat-alat seperti pisau dan juga alat untuk berburu dan meramu dan juga bercocok tanam lainnya. Dan sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu zaman Paleolitikum. Seperti yang kita ketahui, dari lapisan bumi Paleosteem terdapat sisa-sisa jenis manusia tertua yang dalam beberapa hal agak berbeda dari jenis-jenis manusia sekarang. Karena itu, maka ada cabang ilmu pengetahuan yang tersendiri yang khusus untuk untuk mempelajari hal tersebut, yaitu paleotopologi, yaitu ada hal yang ilmu yang untuk mempelajari zaman Paleolitikum ini sendiri. Dengan ilmu ini bisa dikatakan kita dapat mempelajari lebih lanjut atau lebih lanjut tentang zaman Paleolitikum ini. Nah, di zaman Paleolitikum itu ada beberapa jenis manusia purba yang berbeda-beda tentunya, yang beberapa itu ditemukan di Indonesia atau di Pulau Jawa itu sendiri. Dan penemuan pertama dari manusia purba yang ada di Indonesia itu dinamakan adalah Pithecanthropus yang dalam tahun 1890 oleh E. Dawson di dekat Sungai Trinil. Dan ciri-cirinya itu masih mirip seperti kera, tapi sudah berjalan dengan 2 kaki seperti itu. Dan pada tahun 1936 sampai 41 itu diselidiki oleh von Colbert, yaitu di daerah sepanjang lembah Kali Solo, dan dalam tahun ini didapat kembali sebuah fosil tengkorak kanak-kanak di dekat Mojokerto, dan sekarang itu dinamai dengan kalau nggak salah nama manusia purbanya itu hampir sama dengan nama daerah begitu. Dan kebudayaan pertama yang ada di zaman ini salah satunya adalah kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan itu adalah kebudayaan yang pada dalam tahun 1935 di dekat Pacitan oleh von Coetzee, yang tadi ada seorang peneliti yang ditemukan sejumlah alat-alat batu. Alat-alat semacam yang ditemukan itu bisa dinamakan kapak genggam, yaitu kapak yang bisa dikatakan batu yang digenggam untuk dijadikan sebagai kapak, dan bentuknya tuh menyerupai kapak. Nah, pada zaman itu kan manusia purba itu masih bisa dikatakan itu menggunakan alat-alat dari batu yang
mereka bikin sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk bercocok tanam, untuk berburu seperti itu. Jadi yang ditemukan itu adanya beberapa kapak genggam kayak gitu di kebudayaan Pacitan tersebut. Dan di kebudayaan Ngandong itu sudah mulai sedikit lebih berubah kebudayaannya. Dan di sekitar daerah Ngandong dan di Sudorejo dekat Ngawi, Madiun didapatkan banyak alat-alat dari tulang, sampai di samping kapak-kapak genggam dari batu ada antaranya dibuat dari tulang. Nah, di sini manusia purba sudah mulai berkembang karena melihat melihat tulang belulang yang mereka dapatkan dari hasil berburu. Mereka itu memiliki pikiran untuk membuat senjata dari tulang belulang tersebut, dan senjata itu biasanya digunakan sebagai ujung tombak atau sebagai pisau kecil seperti itu. Dan termasuk kebudayaan Ngandong pula ialah yang ditemukan di dekat sadikan atau alat-alat kecil yang di atas dinamakan fakes, dan sebagai dibuat dari batu ida seperti caldrum yang dari Sulawesi Selatan ditemukan banyak fakes. Tiada benda yang dengan alat-alat peracitan maka punya alat-alat Ngandong tidak ditemukan dalam lapisan bumi yang semula melainkan ditemukan tanah, tetapi dari penyelidikan dapat dipastikan bahwa alat-alat itu berasal dari Pleistocene atas, maka memungkinkanlah bahwa alat-alat itu merupakan hasil dari kebudayaan Homo sapiens dan juga Homo wakagennesis. Dari semua penemuan itu yang menghasilkan dibuat alat-alat Paleolitikum, dapat diketahui bahwa sedikit tentang penggunaannya, dan dengan demikian tentang penghidupan manusia kuda adalah alat itu menunjukkan bahwa digunakanlah ia untuk berburu dan juga meramu seperti itu. Dan kita lanjut yaitu bab ketiga, yaitu zaman Mesolitikum. Manusia Paleolitikum masih rendah sampai tingkat yang peradabannya hidupnya yang mengembara sebagai pemburu dan menangkap ikan dan juga mengumpulkan bahan-bahan makanannya seperti buah-buahan dan juga jenis-jenis ubi keladi. Dan bahkan makanan lainnya jadi jadi sebanyak-banyaknya, dan mengumpulkan saja makanan apa yang ia dapat dan dari alam atau food gathering seperti itu. Dan di zaman Paleolitikum berlangsung sangat lama sekali, kira-kira 600.000 tahun, seakan-akan menampakkan berapa berat atau sulitnya perjuangan manusia untuk mencapai tingkat kemanusiaan manusia yang sebenarnya, untuk mencapai kedudukan yang istimewa dan di dalam alam sekitarnya, mencapai kedudukan yang antara segala makhluk hidup. Kita dapat diketahui bahwa menjelang akhir Pleistocene manusia telah menjadi manusia betul atau Homo sapiens. Maka sebagai manusia yang sudah manusia, di dalam zaman Holocene pertumbuhannya tidak lagi sebagai manusia. Di dalam zaman Holocene pertumbuhannya juga tidak lagi dipersoalkan oleh manusia Holocene. Sudahlah manusia seperti kita juga, hanyalah kebudayaan yang tentu yang melampaui perjalanan kebudayaan tersebut. Dan kebudayaan Mesolitikum itu di negeri kita, terutama sekali di bekas-bekasnya ada di Sumatera dan juga Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kan baru-baru ini di Flores. Jadi peninggalan-peninggalan itu dapat diketahui bahwa manusia pada zaman itu terutama masih hidup dari berburu dan juga menangkap ikan atau food gathering. Tetapi juga dalam zaman Paleolitikum terdapat beberapa manusia yang sudah mulai bercocok tanam dan tinggalnya itu menetap. Dan bekas-bekas tempat tinggal mereka juga ditemukan di pinggir pantai Kyok Kobert dan di dalam gua-gua, atau terutama di situlah didapatkan banyak bekas-bekas kebudayaan di samping penemuan-penemuan lepas dari berbagai tempat. Dalam kebudayaan Mesolitikum ini dibagi atas beberapa penemuan, yaitu salah satunya adalah koin Kodononir, yaitu ini adalah sebutan dari bahasa
Denmark, yang berarti adalah sampah-sampah dapur yang didapatkan di sepanjang pantai Sumatera Timur laut yang di antara Langsan di Aceh dan Medan, beberapa puluh kilometer dari laut sekarang, tetapi dahulunya di tepi pantai atau yang pantai yang berubah-ubah. Dan selanjutnya itu adalah Abyss Souroche, yaitu ada tempat penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abyss Souroche. Ialah adalah sebuah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk atau di dalam batu karang, yang bisa dikatakan itu gua kecil lah, yang terbuat karena adanya erupsi dari pantai yang membuat batu karang itu mencekung di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah sebuah kebudayaan, yaitu kebudayaan Bacos Hobin, penyelidikan terhadap kapak Sumatera dan juga pendeknya membawa kita ke daerah Tokim di Indochina. Di sana ditemukan pusat kebudayaan pesawat sejarah yang penggunaan Bacos Hobin di daerah Hobiah terletak berdekatan. Alat-alat ini ditemukan di situ menunjukkan adanya suatu kebudayaan yang sudah kita kenal sebagai Mesolitikum. Kapak-kapak yang dikerjakan secara kasar terdapat di samping kapak-kapak yang sudah diasah tajamnya atau Polytechnicum. Di antaranya kapak yang itu banyak papyrus yang banyak di Sumatera atau belum saat kapak-kapak pendek, dan kapak-kapak pendek itu banyak ditemukan di daerah Sumatera. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum sampai kini ditemukan dari zaman Paleolitikum oleh yang dikatakan hanya sebatas pada daerah Sumatera Selatan dan juga Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Tapi di sepanjang Bengawan Solo, Mesolitikum terutama ditemukan di bekas-bekasnya di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ada juga beberapa papyrus yang ditemukan di dekat Kajangan atau Kalimantan Selatan. Sebaliknya, Neolitikum adalah kebudayaan yang pertama boleh dikatakan terbesar di seluruh kepulauan kita. Maka tak salah dikatakan bahwa kebudayaan inilah yang menjadi dasar sesungguhnya dari larinya kebudayaan Indonesia sekarang. Meskipun tentu saja analisis Paleolitikum dan Mesolitikum dapat yang ikut serta dalam membentuk dasar itu adalah tak dapat diabaikan. Adanya dikatakan bahwa Neolitikum itu adalah suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi itu sudah didapati benihnya di dalam zaman Neolitikum, tapi baru benar-benar meletus dengan hebatnya dalam zaman Neolitikum beserta dengan datangnya arus ke budaya baru lagi jauh tinggi di tingkatnya. Penghidupan food gathering menjadi food producing. Perubahan ini ada yang dimaksud dengan revolusi tersebut, meskipun dapat tak seberapa dampaknya, namun perubahan revolusi tersebut itu sesungguhnya sangatlah besar, artinya memiliki akibatnya yang sangat mendalam serta meluas dalam perekonomian dan juga kebudayaan pendek dan seluruh penghidupan ini dari umat manusia pada umumnya. Kehidupan yang membara telah melampu orang-orang mempunyai bercocok tanam dan juga berternak. Orang sudah tempat tinggal dan tetap dengan kepandaiannya membuat rumah hidup berkumpul dari pertumbuhan hidup atau yang dan lain sebagainya. Jadi di zaman ini yang bisa dikatakan orang-orang sudah meninggalkan food gathering, tapi mereka melakukan food producing. Yang dikatakan food producing ini adalah sebuah, mereka sudah mulai bercocok tanam dan juga menciptakan makanan-makanan baru yang mereka makan, seperti itu. Dan mereka juga sudah membangun rumah-rumah kecil dan juga masih ada juga yang tinggal di dalam gua. Mengenai alat-alatnya, kini telah diketahui bahwa menjadi corak istimewa dari Neolitikum ialah kepandaiannya mengasah, bahwa banyak pula alat-alat dari umpam sehingga terlihat indah dan juga merupakan betul-betul hasil seni yang di tingkatnya dan nilai tinggi. Tetapi harus pula kita ingat bahwa adanya juga alat-alat Neolitikum yang tidak diasah, yaitu terutama ujung-ujung panah, dan ini dapat kita mengerti. Oleh karena itu panah itu sebenarnya dilepaskan itu kebanyakan dari tulang belulang hasil buruan dan juga dari batu-batu yang diasah begitu. Dan ada pun penemuan di zaman ini seperti salah satu contohnya itu adalah kapak persegi. Kapak ini adalah suatu kapak yang sudah diasah dan diberi ukuran-ukuran yang bagus dan juga bentuknya itu persegi.
persegi itu ya seperti bentuk persegi lah, seperti bentuk kotak seperti itu. Dan juga ada juga kapak lonjong. Kapak lonjong itu digunakan untuk menusuk untuk menusuk buruan, atau bisa juga digunakan untuk menggali tanah, untuk menusuk-nusuk tanah begitu. Dan juga ada benda-benda lain seperti perhiasan, pakaian, dan juga banyak hal lain sebagainya yang ditemukan dalam zaman ini. Karena di zaman ini pula bisa dikatakan perkembangan mereka sudah mulai semakin maju dan juga semakin modern begitu. Tapi masih tidak meninggalkan zaman sebelumnya, karena masih menggunakan alat-alat dari batu, dan juga masih belum bisa masih batu-batunya itu masih menggunakan batu dan juga tulang belulang. Dan selanjutnya adalah yang zaman logam, yang sudah kita ketahui bahwa kebudayaan prasejarah yang dibeda-bedakan menurutnya, dan yang dibeda-bedakan menurut bahan dan alat yang berbagai dalam dua zaman tersebut, itu adalah zaman batu dan juga zaman logam. Dan di zaman logam ini perlu ditegaskan lagi bahwa dengan mulainya zaman logam, tidaklah sekali-sekali mendadak berakhir zaman batu itu. Jelasnya pada zaman logam masih pula terdapat alat-alat yang perkakas yang terbuat dari batu dan juga tulang belulang. Tapi mereka juga sudah membuat alat-alat dari logam itu. Kepandaiannya menggunakan bahan baru tentunya saja disertai dengan cara bekerja yang baru juga. Logam tak dapat dipukul-pukul atau dipecahkan seperti batu guna untuk mendapatkan alat yang dikehendaki. Lagi pula di zaman logam ini masih banyak berterban seperti masih banyak manusia-manusia purba yang belum menggunakannya, karena bisa dikatakan tidak semua manusia purba itu mengerti cara untuk membuat benda dari logam ini. Jika orang hendak membuat benda yang mengerongkan di dalamnya, atau bisa dikatakan membuat seperti kapak dan sebagainya, itu sangat sulit pada zaman tersebut. Di dalam pembagian zaman-zaman prasejarah kita dapat ketahui bahwa zaman logam itu dapat dibagi dari atas zaman-zaman tembaga, zaman tempurunggu, dan juga zaman besi. Tetapi juga pula dikatakan bahwa Asia Tenggara tidak terkenal di zaman tembaga setelah Neolitikum, kebudayaan meningkat sejajar dan ke zaman perunggu. Dan ada pula beberapa penemuan sejarah yang ada di Indonesia, sepertinya di zaman logam ini, sepertinya itu adalah kapak corong yang menghasilkan kapak-kapak tembaga yang menyerupai kapak batu. Bentuk itu adalah wujud kapak tembaga yang tidak dapat dibedakan dari kapak batu. Bahkan sering terdapat benda yang kapak ini hampir disamakan dengan kapak batu begitu. Kapak corong ini terutama ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumatera Tengah, dan selatan Pulau Selayar di Irian dekat Danau Sentani. Sangat banyak jenisnya, dan ada yang kecil, ada yang bersahaja, dan juga ada yang sangat besar sekali yang memakai hiasan. Ada yang pendek, lebar, dan juga ada yang bulat, dan juga bisa dikatakan kapak ini sangat bentuknya itu berbeda-beda di setiap daerah, dan juga setiap orang yang membuatnya itu kapak ini berbeda-beda begitu. Dan pada sebuah cadar yang ditemukan di daerah Jogja, terdapat di dekat tangkainya sesuatu lukisan yang sangat menarik perhatian, yaitu seekor burung terbang yang memegang sebuah jendasa yang tangkainya sangat pendek. Nah, dan selanjutnya itu ada penemuan yang adalah neraka. Neraka adalah semacam terhubung dari perunggu yang berpinggangkan di bagian tengahnya, dan sisi atasnya tertutup. Jadi dapat dikira-kira disamakan dengan dandang atau yang ditengkurapkan. Di sana di antara neraka digunakan di negeri kita hanya beberapa sajalah yang utuh, bahkan ada banyak berupa pecahan-pecahan belaka didapatkan neraka itu di Pulau Jawa. Intinya penemuan neraka ini ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sangiran dekat Sumbawa. Selain kedua benda tersebut, kapak dan juga neraka,
banyak sekali benda-benda lain yang diciptakan oleh manusia-manusia purba itu dalam bentuk seperti perhiasan atau seperti alat-alat lainnya yang bahkan bisa dikatakan itu penggunaannya itu seperti kasta sosial begitu ya. Kalau saya masih belum terlalu paham juga, karena di dalam apa namanya banyak sekali bentuk-bentuk itu yang sangat random begitu, saya menyebutnya begitu, karena ada yang bentuknya seperti anting-anting, ada bentuknya seperti mainan anak-anak, dan banyak lain sebagainya. Dan di zaman ini pula terdapat satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Dongsong. Kebudayaan perunggu Asia Tenggara ini bisa dinamakan kebudayaan Dongsong menurut nama yang terdapat di penyelidikan pertama di daerah Tokin. Penyelidikan ini merupakan bahwa di sananya pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Di sana ditemukan segala macam alat-alat perunggu dan neraka, alat-alat dari besi, dan juga kuburan-kuburan zaman itu pun bejana yang merupakan serupa dengan yang ditemukan di Kerinci dan juga Madura. Terdapat kata di daerah Tokin itu terdapat bekas-bekas dari zaman-zaman perunggu dan seluruhnya. Sesudah kita ketahui bahwa hiasan-hiasan pada neraka menunjukkan dengan nyata akan adanya hubungan yang erat antara negeri kita dengan daratan Asia. Maka dapat diasiakan lagi bahwa kebudayaan logam Indonesia memang termasuk golongan dengan kebudayaan logam Asia dan juga terpusat di Dongsok itu sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya adalah zaman megalitikum. Yang dimaksud dengan kebudayaan megalitikum ialah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu dan batu besar. Batu-batu itu biasanya tidak dikerjakan halus-halus, hanya diratakan secara kasar saja, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Sudah kita ketahui bahwa dengan dimulainya zaman logam tidaklah berakhir zaman batu itu, namun dalam zaman logam orang masih terus menggunakan batu sebagai bahan. Maka sesungguhnya yang megalitikum atau menggunakan zaman batu besar itu bukanlah membawa arti kembali pada zaman logam. Memang megalitikum itu akarnya dapat dalam sejarah zaman logam. Hal itu dapat dinyata oleh karena tempat-tempat penemuan dari megalitikum lebih dalam kuburan zaman itu. Banyak sekali yang didapati main-main dan juga alat-alat dari perunggu, dan bahkan kalanya pula alat-alat dari besi. Maka dari itu megalitikum Indonesia biasanya dimasukkan ke kebudayaan Dongsong sebagai salah satu dari cabangnya. Dan yang terakhir adalah kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah. Setelah kita mengikuti perkembangan kebudayaan Indonesia selama zaman prasejarah, dapatlah sekarang kita menutup untuk zaman ini, yaitu zaman sejarah. Sebelum menjelang zaman sejarah, dari teori Ken dan teori von Haskell, dan sudah kita ketahui bahwa nenek moyang bahasa Indonesia adalah bangsa Australia yang mulai datang ke pulauan kita sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan ialah zaman yang kita kenal sebagai Neolitikum. Kebudayaan Neolitikum juga mempunyai dua cabang, ialah cabang Kapak Persegi dan juga penyebarannya di daerah Asia melalui jalan barat dan peninggalan-peninggalannya terutama dapat di berbagai Asia Indonesia, dan juga cabang Kapak Lonjong yaitu Neolitikum Papua. Dan penyebaran Indonesia di jalan timur dan peninggalannya adalah bangsa Australia, sedangkan yang mendukung kebudayaan Kapak Lonjong adalah bangsa Papua Pennsylvania yang nantinya menjadi Australisme Papua. Sedangkan gelombang perpindahan pertama dari kedua dalam zaman logam terjadilah gelombang perpindahan kedua yang membawa aliran kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Dongsong, dan sudah mengenal pemakaian logam. Terjadinya sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Peninggalan terutama sekali terdiri atas kapak, corong, dan juga neraka. Jalan penyebarannya ialah dari daratan Asia melalui Thailand dan Malaysia dan barat dan kamu seluruh Nusantara dan juga barat dan timur. Adanya pun mendukungnya itu adalah bangsa Australia pula. Dan mungkin sekian dari rangkuman dari buku
pengantar sejarah kebudayaan Indonesia yang pertama ini. Dan mungkin saya tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin.